Ya, terima kasih. Gimana sih ceritanya akhirnya membuka bisnis baru? Lama Bisnis yang ini. bukan bisnis baru sih, ini bentuk apa ya? Maksudnya ini ekspansi lah gitu dari udah 3 tahun kita punya beauty line ya, beauty brand itu udah 3 tahun dan ini bentuk ekspansi berikutnya ya. Jadi pengennya berkembang jadi yang tadinya online aja sekarang kita ada offline juga. Dan benar-benar kalau ditanya oh emang offline-nya tuh baru satu ya? Enggak, sebenarnya kalau kita tanya ada di mall-mall, ada toko-toko yang campur gitu, bisa sebut namanya lah, ya drugstore gitu yang ada itu udah banyak di Indonesia juga ada gitu. Cuma kayak di toko-toko kosmetik di daerah-daerah itu juga udah pada banyak gitu. Cuma memang kalau yang berdiri sendiri independen yang cuma kita aja ini baru pertama. Jadi memang di Pondok Indah Mall, mudah-mudahan nanti di mall-mall berikutnya di Jakarta ada beberapa mall yang kita lagi lirik, mudah-mudahan dapat lokasi yang bagus. Mudah-mudahan dari Jakarta kita pindah ke luar kota. Namanya seperti apa? Dari kecil suka jualan doang. Ya jadi kalau ada yang tahu isi banyak mikir kayak Luna nih paling dipakai namanya doang. Itu udah sering aku udah sering banget apa ya denger gitu. Yang ngejalin bisnis lo siapa? Gue. Cuma ya udah itu kalian dulu apa ya sebagai selebriti kadang-kadang nggak dipercaya bahwa mereka juga punya jiwa entrepreneur atau jiwa dagang sih. Tapi memang nggak disalahin juga, memang ada selebriti yang memang mau dipakai namanya doang terus yang ngejalin orang lain itu karena sibuk dan segala macam. Kalau mungkin karena nggak sibuk kali ya di selebriti nggak ya mulainya tuh dari aku umur let me think 5 tahun 6 tahun kali ya gitu 5 tahun sabar 5-6 tahun kalau nggak salah aku sama temen-temenku lah SD kelas 1 kelas 2 gitu suka apa namanya bikin kalung dari bunga gitu terus bikin kayak dari beads gitu terus iseng ke pantai bule-bule pada lagi di pantai gue tawarin satu kalung 100 rupiah. Dari kecil ternyata baru aku ingat dari kecil gue udah punya jiwa dagang ya. Dan itu ya berjalannya waktu ya pengen apa ya lebih bisa kan aku nggak sekolah bisnis, aku nggak kuliahnya juga nggak ngambil bisnis ya matematika juga biasa aja tapi kok suka ya trading dan dagang tuh suka gitu dan creating something tuh aku suka gitu. Jadi apa ya passionate lah pertama di bisnis beauty ini sangat menyenangkan karena ternyata bisa berkreasi nggak cuma dari campaign, dari tema campaign, photoshoot gitu. Jadi banyak hal yang ternyata itu kreativitasnya juga dibutuhkan. Jadi emang senang dan pas lah. Dari kecil emang sosok mandiri atau seperti apa sih kan diajarin mandiri sama orang tua? Saya nggak diajarin mandiri sih, karena ibu aku sibuk kerja. Automatically ya karena situasi jadi mandiri gitu. Tapi sebenarnya kalau dibilang mandiri juga sih enggak lah. Aku waktu kecil manja banget sama ibuku cengeng gitu. Tapi somehow karena ibuku lumayan agak galak ya. Kita pengen beli apa gitu, suka nggak dikasih. Jadi kayak lihat aja ntar gue punya duit sendiri, gue gak akan minta duit lagi. Sebenarnya lebih kayak ke situ sih gitu, lebih kayak punya ambisi untuk kayak gue pengen punya ini, pengen punya itu, tapi kok dia nggak pengen dikasih. Harus nggak boleh ngelilit ya? Biasanya harus kerja buat cari duit sendiri, biar kalau gue pengen apa, gue nggak minta duit lagi. Jadi gue nggak nyusahin orang tua gue. Sebenarnya lebih salah bilang ngelilit ya? Kan temen-temennya pengen, kalau kita pengen. Temen-temennya naik motor kita pengen, sedangkan nyokap gue enggak gitu. Jadi kan kita punya hasrat untuk memiliki ya selain harus punya ya kerja gitu. Makanya mulai kerja dari usia yang dini lah. Terjun langsung ke nama atau saudara sih yang ngecek langsung komposisi Ini ya kalau nama itu benar aku sendiri yang mikir. Iseng itu namanya mencemuskan diri sendiri. Ini tuh awalnya dari project iseng mencemuskan diri sendiri. Duit aku nggak punya modal. Bikin itu modalnya cukup miliaran ya. Aku nggak ada pikiran untuk bikin ini karena bilang gini. Sebenarnya kalau ditanya modalnya tuh sebenarnya nggak terlalu besar, tapi karena kita nggak mungkin 2
jual cuma satu warna. Iya kan? Dari situ banyak warna dan satu warna itu minimal kuantitinya aja 2.000 sampai 3.000. Jadi itu yang apa yang bikin mahal gitu. Terus ya udah nyemplungin ini aja. Adalah pasti duitnya, gue bilang adalah pasti. Tapi suntikannya juga bisa harganya 70.000. Ya gitu kan setelah berdiri. Sebelum berdiri kan udah sendiri juga. Pertama nyari satu temen lah, partneran gitu. Biar gue nggak mudah masuk. Nah, tapi dia tuh menjamin keamanan produknya. Biasanya kosmetik kan biasanya kan tahan dari produk-produk apa bahan-bahan yang kayak tapi kalau sih Berarti Anda meragukan BPOM saya ya? enggak, kita nanya apa yang benar memperhatikan kayak gitu. Ya iyalah, kalau nggak mungkin ada izin edar mbak. Nggak mungkin, gila. Kita kan semuanya harus izin tuh ada dari PT, mendistribusikan, dari bayar pajak kita. Terus udah gitu kalau kayak begini BPOM itu nggak bisa nggak lolos. Jadi kalau BPOM-nya lolos, artinya dicek semua aman. Dan aku memang berkomitmen untuk apa ya? Tidak ada barang-barang yang atau ingredients yang aneh-aneh lah. Aku lebih pengennya yang natural gitu, yang pengen ingredientsnya aktif tapi vegan gitu, arahnya ke vegan lah gitu. Kasih siapa? Produk-produknya ini dari yang Korea, Jepang. Ada dari Korea, ada pabrik kita di Korea, jadi kita ada vendor lah di Korea, kita pabrik di Korea. Ada yang di Jerman, ada yang di Italia, ya baru itu ada yang di Cina, ada yang di Indonesia. Jadi kita banyak nih, maksudnya suppliernya kan kita pilih, oh yang bisa bikin ini tuh di mana, jadi kita mencari lah yang terbaik. Kalau saya kan sudah jalan tampil di TV, ternyata akhirnya bisnis Masa jalan tampil? kosmetik seperti apa sih Kak? Aku masih ada jadi Kan juri biasa. MTM. Jadi masih seneng di entertain ya? Duitnya cepet mbak, ini lama. Aku digaji di sini, digaji sehari habis. Enggak bercanda. Tapi kalau udah sendiri lebih suka ke bisnis, prefer ke bisnis atau ke entertain? Dua-duanya lah, karena saling apa ya, dua-duanya nih menurut aku ya, kalau aku kan lahir dan besar sebagai seorang aktris ya, kecintaan aku terhadap seni peran atau apapun lah, konten making lah gitu lah, yang aku sudah kerjakan tuh sebenarnya udah menjadi bagian dari hidupku ya. Hampir 23 tahun aku ngejalanin itu kan menjadi daily apa ya, rutin yang selalu aku jalani. Nah kalau bisnis tuh sebenarnya lebih bentuk kayak oke, kalau gua masukin, kadang suka capek kan, males. Tapi aku pengen ada uang yang bekerja juga buat aku. Ya salah satunya bisnis. Kalau kita di dunia seni peran atau seni apapun kan kita yang bergerak, kita bidang jasa nih. Badan saya adalah jasanya gitu ya, kita melakukan sesuatu. Tapi kalau ini kan produk ya, gitu. Jadi saya nggak datang ke kantor, produknya masih jualan, karena masih ada revenue yang masih ada income. Jadi tapi nggak sesimpel itu. Tapi maksudnya saya pengen punya sesuatu yang uang yang ada untuk saya, bukan saya yang harus datang menjemput uang. Makin dari sekarang bisnisnya apa karena juga disupport oleh seseorang yang salah satu pemilik bisnis besar di tanah air ini. Iya. Anton Salim Aston, lu gila kali. Anton Salimnya kemarin. Maaf, Aston dibawa lagi. Saya maaf, enggak. Lo tau nggak ceritanya sebenarnya? Coba Itu ceritain fotografer dong, Kak. gue. Ya Kenapa? ampun. dong Kak, ceritain. Enggak, udah pernah cerita. Kalian Google aja sendiri. Ini Kaluna, bisnis ini menjadi satu impian juga nggak sih dalam hidup Kaluna? Mimpi. Jadi aku Impian gini, dari lucunya ya, dari 2007 aku mulai bisnis gagal terus. Invest di mana, di restoran, apa gagal terus. Akhirnya benar-benar 2019 kena pandemi, aku pikir wah ini bisnis gue apa yang gue kerjain gagal mulu kayaknya. Ternyata 2021 alhamdulillah benar-benar menghasilkan, dan 2021 aku pertama kali digaji dari bisnis aku sendiri. Itu kayak bertahun-tahun aku bisnis aku nggak pernah bagi dividen, aku nggak pernah digaji apa, dan akhirnya 2021 aku pertama kali digaji, dan aku tuh merasa kayak gila ya, ternyata ini ya
Jadi apapun yang kita kerjakan, jangan putus asa. Ada yang bisa berhasil dalam sekali go bisnis, ada yang bisa berkali-kali bisnis gagal, tiba-tiba ada aja. Jadi buat teman-teman jangan pernah putus asa dan jangan pernah ada takut terlambat. And you have to do it, harus dikerjain. Kalau kita nggak pernah ngerjain, kita nggak akan tambah semangat. Walaupun gagal ya udah, rugi ya udah jangan tambah semangat. Susah dan akhirnya banyak mas, aduh aku berapa kali invest, berapa kali masukin duit, gagal. Sampai detik ini juga masih ada bisnis aku yang kalau dihitung dari dulu sampai sekarang bisa miliaran kan? Cuma kan depan yang sekali masukin miliaran gitu, tapi kan kadang-kadang kita kecil masukin hitung dihitung dari dulu sampai sekarang ya bisa dibilang learning, anggap aja kita kuliah dan belajar. Single factor dan kemudian sibuk berbisnis, tapi sering kayaknya dijodohkan sama ini, digosipkan sama itu, kayak itu gimana sih Mbak? Merasa terganggu nggak kayak gitu? Awal-awal sih ya, kalau aku lebih kasihan pada laki-lakinya ya, kayak yang tadi namanya disebut gitu, aku malas banget gitu. Tapi pikir gue mau ngaku gitu, kayaknya kan yang punya baju enggak sih gitu. Aku lebih kasihan ke pihak-pihak yang sebenarnya diseret namanya, padahal ngobrol aja enggak, terkoneksi juga enggak, tapi akhirnya kemuncat ke publik itu karena netizen suka cocok logi ya, padahal salah gitu orangnya. Ya udah, kalau emang udah sih biasa aja. Awalnya tuh kayak tapi lama-lama kayak biasa aja. Namanya juga berita. Tapi sudah membuka hati Buka dong. dan ada yang deketin ya? Pergi pulang ke Jepang sudah berangkat. Jepang kemarin gue transit. Gue baru mau liburan sih. Minggu depan ke Jepang. Kalau lihat tips awet muda selalu nih, tetap kinclong dan cerah. Minum dong. Apalagi pakai skincare awal. Nah pasti. Genetically ya mbak ya. Karena kalau dibilang rawat diri gitu terus bilang aku udah gitu, jadi memang some people dia punya keberuntungan genetiknya mungkin agak sedikit berbeda, tapi genetik bagus tapi nggak dirawat juga nggak long last juga, jadi kombinasi lah gitu. Dan aku juga bingung kalau ditanya, mungkin olahraga stresnya nggak terlalu stres yang berlebihan, diusahakan gitu. Try to enjoy life aja sih. Aku baru belajar, mungkin Luna yang dulu yang naif, yang emosional, Luna yang dulu yang bego, yang ini tuh bertransformasi jadi sesuatu yang berbeda gitu. Jadi kayak aku merasa kayak, wah dulu tuh gue bego banget ya, dulu gue emosional banget, kok dulu gue begini, kok dulu gue gitu. Dan karena banyak pengalaman jadi belajar, jadi aku mulai merasa bahwa you know what, this is my life, hidup aku kerja udah capek, aku mau enjoy, aku mau menikmati apa yang aku punya. Aku nggak pernah tahu sekarang aku bisa ngobrol, besok aku bisa udah gak ada lagi udah dong. Aku tuh nggak takut mati gitu. Maksudnya itu karena sesuatu yang pasti gitu. Yang aku takut adalah matinya tuh usahain orang, matinya harus lama, yang kayak harus sakit dulu, itu yang aku takut gitu. Jadi kalau mungkin meninggalnya sih aku ya takut juga sih, cuma tapi kan itu sesuatu yang pasti ya, jadi harus kita coba untuk pikirkan kita bagaimana selalu bersyukur agar kita juga selalu berbaik. Jadi apa yang kita punya di dunia ini lah yang baik aja, supaya pas kita nanti ke sana tuh nggak aneh-aneh gitu ya, amal dan kebaikan kita lah. Jadi aku cuma mau do good, enjoy life, just be nice. Ya udah, gitu aja. Refleksikan diri tentang refleksikan diri seorang Luna Maya dulu sekarang seperti apa sih? Enjoy aja. Aku nggak mau terlalu pusing dengan diminta ini itu jadi kayak gitu. Aku sih ya sekarang tetap pengalaman mbak.
karena banyak kejadian dalam hidup ternyata memang ya udah selalu hari ini kita ketawa, besok mungkin aku nangis, besok aku nangis, ternyata bisa aku ketawa lagi, bisa lama dari itu. Jadi sebenarnya proses hidup itu ya sama aja, masih ada kesedihan, ada kesenangan, ada apa kekecewaan, ada kemarahan, ada kebahagiaan, ada sukacita, ada berkah, ada banyak gitu. Jadi setiap hari itu berwarna, jadi kita nikmatin aja. Kak, sempat jenuh nggak sih dari segi bisnis atau entertain? Sempat jenuh nggak dari segi bisnis dan juga entertain? Jenuh sih mungkin enggak, tapi kayak mungkin lebih capek karena cepet pace-nya ya. Kalau di entertainment tuh kan cepet gitu, dan orang tuh banyak pengen punya waktu kita gitu. Sedangkan aku harus bagi itu yang mungkin jadi bikin kayak capek ya gitu. Tapi makanya balik lagi enjoy life. Bisa bilang enggak gitu, kayaknya gue mau liburan ya, kayaknya gue mau gak ada kerjaan gitu. Kaluna kan katanya rumah mewah Kaluna dekat dengan TPU nih, serem gak sih Kak, ada hal-hal ganjal nggak mungkin? Rumah Kaluna dekat sama tempat pemakaman umum nih, seberapa dekat sih Kak? Rumah di mana? Kaluna yang di Jakarta Yang dulu kali. ya seperti apa nih Kak? Itu mah aku udah pindah udah kayak 15 tahun yang lalu. Udah lama banget. Ada kusir, apa jeruk purut. Ada hal-hal serem gak sih Kak semenjak menempatkan di rumah di situ? Aku yang serem dulu mbak. Ada hal-hal Udah, seremin. Oh iya. Udah datang. Dia udah baik, udah ketawa-ketawa, udah sehat. Banyak kenapa? Stres. Jadi sama kayak mungkin kasusnya kayak Indra itu. Tapi kalau Indra itu kalau nggak salah ya udah masuk ke kalau Indra dulu masih di masing-masing antara otak dan apa saraf ya. Jadi itu karena ketahuannya cepat, jadi ditangani cepat, jadi recovery-nya juga lebih cepat. Jadi alhamdulillah ya memang aku pikir dia juga nanti membantu karena gue sering olahraga kan. Karena sering olahraga jadi dia bagus lah. Kekebalan tubuhnya, olahraganya, semuanya bagus. Cuma memang karena stres tinggi, tensinya jadi tinggi, jadi merembes lah dari otak. Sebenarnya itu penanganannya alhamdulillah cepat ketahuan, dia udah baik. Dari kapan Kak sakit tersebut? Dia masuk rumah sakit 14 Februari dan sekarang udah maksudnya masih recovery, masih di rumah sakit, tapi maksudnya udah ketawa, aku udah ketemu, udah ngobrol, udah ya nggak ngalur tidur lah. Udah, terima kasih.